Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang pertama dan yang kedua. Mari siapkan Alkitab kita berdoa. Di malam yang indah ini kembali kami sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan, seraya menaikkan syukur kami atas segala kasih sayang Tuhan yang sudah kami nikmati sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan dari pagi hari hingga malam hari. Kami akan memasuki tidur malam kami, namun sebelumnya kami akan membaca Alkitab. Tuhan, pimpinlah dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dikuatkan tubuh kami dan kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 1. Nabi Elia memberitahukan kematian Hazael. Sesudah Ahab mati, maka memberontakkan Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian kirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal dan Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kamu berkata kepada kami, pergilah, kembalikanlah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang, kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah turunlah. Tetapi Elia menjawab padanya, pada perwira itu, kalau kau benar aku abdi Allah, biarlah aku turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepada seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun,
Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu, maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya." Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, "Ya, abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Azia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Azia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 2 Raja-Raja pasal 2. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam langit badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini,
sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tempat sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Elisa, "Biarlah, kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kuminta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak terlihatlah lagi. Lalu direnggutkannya lah pakaian dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkan ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia tidak hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya di kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya.
Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalam serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kuselamatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutukannya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin dan menuntun kami dalam pembacaan Alkitab. Malam ini kembali kami menyerahkan diri kami, seluruh kehidupan kami. Di saat kami akan tidur malam, Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara dan menjaga kami. Dan besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang diberkati Tuhan, kembali menjalankan panggilan dan pengutusan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera di DKI Jakarta, tiap keluarga, tiap pribadi. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami semua, kami naikkan semuanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.